Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Mencantika Sari, dan teman saya, Eva Komariah, Rini Anggraini, Reni Amelia, Putri, Khairunisa, Muhammad Ramadhani, dan Sujiati. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan inklusi di dunia maupun khususnya di Indonesia, saya di sini mau mengajak teman-teman untuk mengerti apa sih itu definisi pendidikan inklusi. Jadi, pendidikan inklusi merupakan sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama dengan teman-teman seusianya, tanpa harus dikhususkan kelasnya. Dalam artian, siswa dapat berjalan bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eva Komariah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mayang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai sejarah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi diawali oleh 3 negara, yaitu Denmark, Norwegia, dan Swedia. Pada pertengahan abad 20, muncullah model mainstreaming. Model itu memungkinkan berbagai alternatif penempatan pendidikan bagi anak berkelainan. Alternatif tersedia mulai dari yang sangat bebas sampai yang paling berbatas. Pada tahun 1960-an, Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan least restrictive environment atau model yang paling tidak berbatas, yang ternyata itu cocok diterapkan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, diperkirakan hanya 0,5% anak berkelainan yang bersekolah di sekolah khusus, dan yang lainnya berada di sekolah biasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Eva Komariah mengenai sejarah perkembangan pendidikan inklusi. Nah, di situ ada beberapa poin yang saya akan bahas. Ini ada 2 poin, yaitu pertama, poin ketiga, di Inggris dalam edX 1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk berkebutuhan khusus dari segi segretatif dan ke integratif. Nah, maksudnya di situ segretatif merupakan pendidikan yang maksudnya itu lebih kepada dibedakan antara anak inklusif dengan anak pada umumnya. Misalnya anak inklusif dikumpulkan anak inklusif semua. Kalau yang integratif itu lebih boleh dikumpulkan antara anak inklusif dengan anak pada umumnya. Nah, pada poin keempat, tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata, terutama sejak diadakannya konferensi dunia tentang hak anak pada tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi Education for All. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Bangkok pada tahun 1994 diselenggarakan Konvensi Pendidikan di Salamanca, Spanyol yang mencetuskan pentingnya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal dengan The Salamanca Statement on Inclusive Education yang berbunyi, yang pertama itu, semua anak sebaiknya belajar bersama. Kenapa semua anak sebaiknya belajar bersama? Karena dengan anak belajar bersama, mereka bisa saling memahami, saling bekerja sama, dan saling mengisi. Nah, untuk yang kedua itu, pendidikan didasarkan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, ABK diberikan layanan khusus. Nah, selanjutnya, pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan konvensi nasional yang menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Sujiati. Yang ketujuh,
Pada tahun 2005 diadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi, yang dimana simposium itu menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya bisa dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara untuk menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Yang kedelapan, Pemerintah Republik Indonesia pada awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusif, yang dimana program pendidikan inklusif itu merupakan kelanjutan dari program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi tidak berkembang. Dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia menggunakan konsep pendidikan inklusif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Khairunisa. Baik, terima kasih kepada Saudara Sujiati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusi di Indonesia. Data ini didapat dari blog Kemendikbud tahun 2017. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah merilis data 514 kabupaten yang ada di Indonesia. Baru 62 kabupaten memiliki SLB dan 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Baru 18% saja yang mendapat pendidikan inklusi. Sedangkan ada 299.000 anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler pelaksanaan sekolah inklusi. Dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusi di Indonesia belum sepenuhnya merata. Masih ada kabupaten-kabupaten lain yang belum mendeklarasikan pendidikan inklusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni Amelia. Baik, terima kasih kepada Khairunisa. Di sini saya akan sedikit menambahkan pemaparan dari perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia. Untuk menjelaskan amanah undang-undang, pemerintah melakukan berbagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan inklusif terus digalakkan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk dengan memberikan piagam penghargaan bagi provinsi dan kabupaten atau kota yang mendeklarasikan diri menjadi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dari sumber yang kami dapat, ada beberapa provinsi yang telah mendeklarasikan diri menjadi penyelenggara pendidikan inklusif, yaitu diantaranya ada pada tahun 2012, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2013 ada Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2014 ada Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bali, dan Provinsi Lampung. Pada tahun 2015 ada Provinsi Sumatera Utara, dan pada tahun 2016 ada Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Jawa Timur yang menjadi provinsi yang mendeklarasikan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya Putri. Terima kasih. Baik, dapat disimpulkan bahwa sejarah pendidikan inklusi pada awal mulanya diawali oleh 3 negara, yaitu Denmark, Norwegia, dan Swedia. Pendidikan inklusi merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pendidikan inklusi mensyaratkan kepada pihak sekolah lah yang harus menyesuaikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang harus menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Keuntungan dari pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa, mereka dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan kebutuhan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai dengan potensinya masing-masing. Filosofi pendidikan inklusi menunjukkan bahwa terdapat keberagaman, perbedaan, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Pada nomor 12 tahun 1954 dikeluarkannya Undang-Undang Pendidikan bagi anak yang memiliki kelainan fisik dan mental yang resmi dan terjamin secara hukum.
Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi dari kami mohon maaf. Kami tunggu kritik dan sarannya yang membangun agar presentasi kedepannya lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.